Selamat datang. Kembali kita masuk pada pertemuan keempat. Ya, kita akan membahas masih seputaran if ya. Tapi di sini kita membahas tentang nested if atau if bersarang. Nah, di sini ada contoh dari program ya, listing program Borlansi, di mana yang pertama adalah ada sebuah variabel dengan nama angka, kemudian dengan tipe datanya integer. Nah, di sini code input sebuah angka, cetak input sebuah angka, maka kita akan memasukkan angka sembarang ya. Nah, kemudian di dalamnya ada kondisi. Jika angkanya itu lebih besar dari 5, maka dia akan cetak angka yang diinput lebih besar dari 5. Jika enggak, else if, ada kondisi lagi di dalamnya, angka kurang dari 5, maka yang akan dicetak adalah angka yang diinput itu kurang dari 5. Selain itu ya, maka dia akan cetak angka yang diinput sama dengan 5 ya. Code selesai, get. Nah, kita akan lihat bentuk programnya di sini ya. Nah, di sini kita jalankan programnya. Kita masukkan angka. Saya masukkan angka 5. Nah, kita lihat hasilnya adalah angka yang diinput sama dengan 5. Karena kenapa? Yang pertama kita lihat kondisinya. Angka lebih besar dari 5, sementara kita masukkan angkanya itu 5. Artinya kondisi ini pasti bernilai salah ya. Kemudian dia lanjut ke else if. Dia lihat kondisi ini angka lebih kecil dari 5. Pada saat dia lihat compilernya membaca ya bahwa variabelnya itu 5, artinya kondisi ini juga salah. Nah, oleh sebab itu dia cari lagi kondisi yang lain. Nah, di sini ada kondisi terakhir ya, berarti ini yang benar. Code angka yang diinput sama dengan 5, makanya dia akan mencetak yang di bawah. Karena kenapa? Kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua di dalam nested if itu kondisinya bernilai salah, maka dia cetak yang ini ya, seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau misalkan saya memasukkan nilainya itu (8), maka kondisi yang pertama itu akan bernilai benar. Dia akan mencetak angka yang diinput lebih besar dari 5. Jadi program itu akan menjalankan perintah ini. Yang di bawahnya itu tidak dilakukan karena pasti dia bernilai salah. Nah, jadi langsung dicetak angka yang diinput lebih besar dari 5 ya. Atau sebaliknya saya masukkan nilainya itu 3. Artinya bahwa kondisi ini dia lebih kecil dari 5, maka yang di kondisi yang benar adalah yang ada di sini. Dia akan mencetak angka yang diinput lebih besar dari 5. Nah, kalau kita jalankan program ini ya, maka angka yang diinput adalah lebih besar dari 5. Nah, itu adalah contoh sederhana dari kita bermain dengan kondisi ya, yaitu kondisi bersarang. Nah, selanjutnya di dalam sebuah kondisi ya, apabila kondisinya lebih dari 1 ya, maka kita bisa menggunakan operator. Nah, di sini operator logika ya, yang biasa digunakan adalah yang pertama adalah operator AND, kemudian operator OR, dan bukan operator atau operator bukan ya, atau negasi not ya. Nah,
Kalau dulu SMA kita pernah belajar operator ini, ya, kita akan bisa lihat bahwa simbol yang digunakan dalam operator ini di Borlansi khususnya adalah tanda dan 2 seperti ini, ya. Nah, kembali lagi pada saat kita belajar waktu di SMA, ya, kita menggunakan operator N ini. Kalau kondisinya bernilai benar dua-duanya, maka hasilnya akan benar. Kalau salah satunya salah, maka nilainya salah, ya. Dengan kata lain bahwa operator N itu kondisinya semuanya harus bernilai benar. Jika ada salah satu yang salah, maka kondisinya akan bernilai salah. Nah, begitu juga sebaliknya. Operator OR, kalau operator OR, ya, simbol yang digunakan adalah garis 2 seperti ini. Nah, dia akan bernilai benar kalau kondisinya dua-duanya benar. Jika ada satu yang salah, ya, maka kondisinya pun masih bernilai benar, hasil operator logikanya. Jadi kondisinya hasil akan menjadi salah apabila kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua itu dia bernilai salah. Nah, seperti apa contohnya? Kita lihat di sini, ya, contohnya. Kita menggunakan operator N, ya. Ada tanda dan 2. Artinya bahwa jika A lebih besar dari B dan B sama dengan C, artinya bahwa kondisi ini harus bernilai benar, baru dia akan mencetak statement ini. Diawali dengan buka kurung, tutup kurung. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia punya ungkapan 2. Ya. If A lebih besar dari B dan B sama dengan C. Nah, sekarang kita lihat A lebih besar dari B. Kebetulan kita tidak memberikan nilai karena nilainya sudah diberikan di sini, ya. Jadi kita tidak menggunakan perintah cin, ya. Tetapi variabel itu sudah didefinisikan, ya, dengan tipe data integer di mana A sama dengan 5, B sama dengan 2, C sama dengan 3. A lebih besar dari B. Berarti kondisi yang pertama itu A5, B2. Artinya A lebih besar dari B itu nilainya benar. Sekarang kita cek yang kedua, kondisi yang kedua, ya. B sama dengan C. B2, C3 sama dengan C. Artinya bahwa kondisi yang kedua ini dia adalah salah. Artinya benar ketemu salah, hasilnya salah. Otomatis ini tidak dikerjakan. Ya. Yang dikerjakan adalah ini. Ya, ini di luar dari kondisi. Ya. Ya, sebenarnya statementnya ini bebas, ya. Ini di luar dari kondisi atau apalah di sini bebas. Artinya logikanya itu yang harus benar, ya. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa operator N, ya, itu kondisinya harus dua-duanya benar. Kalau ada salah satu yang salah, maka dia bernilai salah. Artinya kondisi itu tidak dikerjakan, ya. Nah, kalau seperti ini otomatis kondisinya bernilai salah. Jadi yang dia kerjakan adalah ini, ya, di luar kondisi. Kalau kita jalankan, yang dicetak adalah ini di luar kondisi. Ya, jadi yang ini yang dicetak. Nah, sebaliknya, ya, seandainya B sama dengan C, B sama dengan C, C-nya saya masukin 2. Kita lihat kondisi yang pertama, A lebih besar dari B, A5, B2, benar. Sekarang B sama dengan C, 2 sama dengan 2, kondisi yang kedua juga benar. Nah, kalau dua-duanya benar,
maka statement ini akan dikerjakan. Ya. Kalau kita jalankan, nah, kondisi ini dikerjakan, kemudian ini di luar kondisi. Karena kenapa? Ini ada di luar dari if, seperti itu. Nah, sekarang kita menggunakan operator OR. Kalau yang ini kita menggunakan AND, sekarang kita menggunakan OR. OR itu adalah tandanya garis. Tandanya garis itu seperti ini. Nah, bagaimana dengan operator OR? Ya, A lebih besar dari B, benar. B sama dengan C, benar. Kalau dua-duanya benar, dia kerjakan. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kalau misal B-nya saya kasih 3, A lebih besar dari B, benar. B sama dengan C, salah. Benar ketemu salah, maka hasilnya benar untuk operator OR. Ya, berbeda dengan AND tadi. Kalau AND salah satunya benar, dia bernilai salah. Tetapi kalau untuk operator OR, salah satunya benar, dia bernilai benar. Ya, nah, ini kalau dikerjakan, dia tetap mencetak, ya, kondisi yang pertama, kemudian dia cetak lagi ini di luar kondisi. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk operator AND dan OR. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah simbol negasi atau operator not, di mana jika ungkapannya itu dia benar, maka hasilnya itu akan salah. Ya, negasi soalnya. Nah, terus kemudian jika ungkapan kondisi satunya bernilai salah, maka hasilnya bernilai benar. Ya, demikian pembahasan saya mengenai if, ya. Baik itu if bersarang, kemudian if yang menggunakan operator, ya. Nah, kemudian untuk minggu depannya saya akan memberikan soal-soal yang akan Anda kerjakan. Demikian presentasi dari saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam budi luhur.